Makanya puncak-puncak tertinggi dari perkembangan tikus itu adalah ketika masa tanam seperti ini. Karena ketika padi ini umur serang sampai nanti 110 atau 20, dia sudah 3 kali melahirkan. Ini kita jenengan. Nah, ini perkembangan tikus, Pak. Yang jenengan tahu, kenapa saya sampaikan bahwa ketika sampean tanam padi saat ini itu sangat-sangat menentukan dan sangat-sangat penting. Tikus itu berkembang biak, beranak pinak itu mengikuti tanaman padi sebenarnya. Tadi saya sampaikan ketika musim kemarau, dia mandul yang jantan, tidak akan beranak banyak. Tetapi ketika tanaman padi itu sudah masuk ya, ini 0, jenengan tandur sampai nanti anakan maksimal itu ibarat pari mari ditandur sampai mana padi itu mengeluarkan satu zat yang di situ itu kalau dimakan tikus itu menjadikan tikus makin kuat dan birahi. Makanya biasanya ajengin jebul biasanya seringan tenggane bagian bawah dimakan kan gitu. Terus buat dukure batang bagian bawah nih. Karena di situ ada satu zat yang memang secara alami itu menarik tikus. Itu dipakai tikus nanti untuk kawin ketika tanaman padi umur 40. Jenengan tanam padi umur 40, tikus itu sudah siap-siap kawin. Artinya apa? Ketika jenengan mau tanam ini, itu mumpung yang ada tikus itu adalah tikus-tikus pelopor namanya. Tikus pelopor itu tikus tinggalan biyen-biyen musim sebelumnya dan itu sudah dewasa. Itu sebenarnya timing yang paling mudah untuk memberantas. Karena dia nanti tikus-tikus pelopor ini yang nanti ketika umur padi 40 ini yang nanti sudah siap-siap berkembang biak. Masa hamil tikus ketika 40 hari ini tikus itu kawin, dia mengandung umur hamilnya itu sampai 21 hari. Sehingga nanti diperkirakan umur 68 dia sudah kelahiran pertama. Jadi paling ini dengan umur 65-70 itu dia sudah melahirkan yang pertama. Sekali melahirkan 10 dengan perbandingan bisa nanti 5 jantan 5 betina ya. Setelah melahirkan Pak, 2 hari setelah melahirkan babonnya itu sudah siap kawin lagi ya. Saya bayangkan ketika umur 72 dia kawin, berarti nanti umur 90 dia melahirkan lagi. Karena dari 72 ditambah 21 kan sekitar umur 90 dia sudah kelahiran kedua. Nah ini menuju sini sekitar 1 bulan 21 nggih, setelah lahir 21 hari itu tikus itu sudah disape kelahiran pertama. Sementara babonannya tadi dia sudah kawin lagi gitu ya. Umur 1 bulan 1 bulan setengah kelahiran pertama ini sudah siap kawin. Ya, paham ya? Jadi umur 90 ini sudah kelahiran 1, 2, 3. Ini yang kelahiran pertama 1 bulan setelah lahir itu sudah siap kawin. Makanya puncak-puncak tertinggi dari perkembangan tikus itu adalah ketika masa tanam seperti ini. Karena ketika padi ini umur serang sampai nanti 110 atau 20, dia sudah 3 kali melahirkan. Ini kita jenengan sambung dengan tanam padi kedua walian, itu nanti akan lanjut lebih banyak. Makanya salah satu teknik itu adalah nanti diselingi kali palawija untuk menekan seperti ini. Karena apa? Ketika musim palawija, jenengan tanam palawija itu perkembangan tikus tidak sebanyak tanaman padi. Sehingga kadang dipakai padi, palawija, padi, atau padi, bero, padi,
Atau nanti kalau terpaksa nggak bisa pagi-pagi polo hijau, pagi-pagi bero. Itu salah satu cara untuk menekan dari tikus, karena sekali lagi tikus itu berkembang biak mengikuti jumlah makanan. Semakin banyak makanan di situ tersedia untuk milik sawah, dia nanti akan semakin